Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada semuanya yang sedang menonton video ini. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu reaksi pasar modal terhadap peristiwa sebelum dan sesudah penyerangan Israel terhadap Suriah. Event study pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cinta Rosa N. Girsang, Nisa Riana Putri, Magfirah Azizajati, M. Zulfa Azka Awalin, dan juga Dava Naupa Saputra. Langsung saja, mari kita ke pembahasannya. Check it out. Latar belakang yang pertama ada fungsi pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan saham dan instrumen lainnya. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor eksternal seperti geopolitik. Faktor geopolitik, peristiwa seperti geopolitik, seperti konflik antar negara menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi keputusan investasi dan volatilitas pasar modal. Ketegangan ini sering berdampak pada fluktuasi harga saham. Lalu yang berikutnya ada kasus penyerangan Israel terhadap Suriah. Pada tanggal 16 Desember 2024, serangan Israel ke Tartus, Suriah memicu perhatian internasional. Peristiwa ini meningkatkan ketidakpastian global dan mempengaruhi sentimen pasar keuangan termasuk Indonesia. Berikutnya ada relevansi terhadap indeks LQ45. Indeks LQ45 mencakup saham perusahaan besar di Bursa Efek Indonesia. Saham dalam indeks ini sensitif terhadap peristiwa eksternal seperti konflik Israel dan Suriah, yaitu tercermin dalam perubahan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 5 masalah, diantaranya bagaimana reaksi pasar modal di Indonesia terhadap serangan Israel terhadap Suriah. Kedua, bagaimana pengaruh peristiwa geopolitik terhadap abnormal return saham. Ketiga, bagaimana perbedaan return saham sebelum dan sesudah peristiwa. Yang keempat, bagaimana tingkat signifikansi abnormal return yang muncul. Dan yang terakhir, bagaimana ketidakpastian mempengaruhi persepsi risiko dan keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada metode penulisan. Penelitian ini menggunakan metode yang dikenal sebagai studi peristiwa atau disebut sebagai event study. Metode ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Berdasarkan gambar di bawah ini, T0 di sini yaitu saat peristiwa tersebut terjadi, yaitu saat pengeboman oleh Israel ke Suriah pada tanggal 16 Desember 2024. Berdasarkan penelitian terdahulu, jendela peristiwa dapat diambil dari 3 hari sebelum peristiwa sampai dengan 3 hari setelah peristiwa, yaitu pada tanggal 13 Desember 2024 sampai 19 Desember 2024. Selanjutnya ada abnormal return. Abnormal return adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan. Istilah ini mengacu kepada selisih antara return aktual dan return yang diharapkan. Abnormal return memberikan indikasi apakah suatu investasi ini menunjukkan kinerja yang lebih baik ataukah lebih buruk dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Untuk rumusnya, yaitu AR sama dengan actual return dikurangi expected return. Actual return di sini yaitu return yang sebenarnya dikurangi dengan return yang diharapkan. Selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terindeks LQ45 sebanyak 25 perusahaan dari 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Setelah data-data terkumpul, kami melakukan uji yang pertama, yaitu uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif ini mencakup beberapa indikator penting, seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi yang memberikan informasi tentang pola distribusi data selama periode tersebut. Setelah dilakukan pengujian tersebut, maka didapatkan hasil yang pertama sebelum peristiwa.
T-3 hingga T-1. Rata-rata abnormal return mendekati 0 dengan volatilitas rendah, mencerminkan stabilitas pasar dalam kondisi normal. Yang kedua, setelah peristiwa T+1 hingga T+3, rata-rata abnormal return mengalami penurunan signifikan, seperti pada T+3 sebesar minus 0,01562, dengan volatilitas yang meningkat, seperti standar deviasi tertinggi 0,019985. Ini menunjukkan reaksi pasar terhadap meningkatnya resiko dan ketidakpastian. Selanjutnya kami melakukan uji yang kedua, yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk ini dilakukan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan nilai signifikansi sebagai acuannya. Uji normalitas Shapiro-Wilk ini memberikan dua kesimpulan. Yang pertama, data berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal ini dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 seperti pada periode T-3, T-0, T+1, dan T+2. Untuk data yang berdistribusi normal dilanjutkan dengan uji one sample t-test. Untuk kesimpulan yang kedua, data berdistribusi tidak normal. Data yang berdistribusi tidak normal dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 seperti pada periode T-2, T-1, dan T+3. Untuk data yang berdistribusi tidak normal dilanjutkan dengan uji Wilcoxon-Singh-Feng. Selanjutnya, setelah dilakukan uji normalitas yang menghasilkan yang pertama data berdistribusi normal dan yang kedua data berdistribusi tidak normal, maka untuk data berdistribusi normal dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji one sample t-test, di mana uji one sample t-test ini bertujuan untuk menentukan apakah rata-rata data pada periode tertentu secara signifikan berbeda dari nilai 0 atau tidak. Lalu untuk hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata data dengan nilai 0 hanya pada periode T+1. Sedangkan pada periode lainnya seperti T-3, T0, dan T+2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu, untuk data yang berdistribusi tidak normal, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Wilcoxon-Singh-Feng, di mana sama seperti sebelumnya, uji ini bertujuan untuk menentukan apakah rata-rata data pada periode tertentu secara signifikan berbeda dari nilai 0 atau tidak. Lalu untuk hasilnya, mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan antara median data dengan nilai 0 pada periode T-2, T-1, dan T+3, di mana perbedaan ini dapat mencerminkan adanya pola khusus atau perubahan yang terjadi pada data di periode-periode tersebut, yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini. Lalu, untuk kesimpulan pengujian secara keseluruhannya yaitu T-3, T0, T+2 itu tidak terdapat abnormal return pada hari sekitar penyerangan Israel ke Suriah, sedangkan untuk T-2, T-1, T+1, dan T+3 itu terdapat abnormal return pada hari sekitar penyerangan Israel ke Suriah. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa penyerangan Israel terhadap Suriah pada 18 Desember 2024 memberikan dampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia, terutama pada saham-saham yang bergabung. Dalam indeks LQ 45, perubahan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa mengindikasikan bagaimana pasar merespon ketidakpastian geopolitik. Dengan peningkatan volatilitas yang mencerminkan tingginya persepsi risiko di kalangan investor, hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat sensitif terhadap dinamika global yang memengaruhi perilaku dan keputusan investasi. Yang selanjutnya ada saran. Bagi investor, penting untuk memperkuat strategi diversifikasi portofolio dan memantau informasi peristiwa geopolitik secara real time agar dapat mengambil keputusan investasi yang baik. Yang kedua ada regulator pasar modal. Disarankan untuk menciptakan kebijakan yang mendorong stabilitas pasar dan meningkatkan transparansi informasi untuk menjaga kepercayaan investor. Yang ketiga ada emiten dalam LQ 45. Perlu proaktif dalam memberikan informasi strategis kepada pemegang saham untuk meredakan kekhawatiran saat terjadi peristiwa besar.
Yang keempat ada penelusi selanjutnya. Disarankan untuk memperluas periode pengamanan atau menggunakan metode analitik baru seperti big data untuk mengeksplorasi dampak peristiwa geopolitik lebih mendalam. Dan yang terakhir ada masyarakat umum, perlu meningkatkan literasi keuangan agar dapat memahami dampak peristiwa global dan menghindari pengambilan keputusan yang impulsif. Oke, pemaparan sudah selesai dijelaskan. Jadi, ke pasar beli bakmi, jangan lupa bawa kantong. Sekian presentasi dari kami, semoga nggak ada yang ngangong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Shoo.